Nabi wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Maraghi Surat Al-Takwir ayat ke-15. Sebelum kita melanjutkan pembacaan dan penjelasan tafsir dari surat Takwir ayat 15, kita terlebih dahulu kirimkan Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada mu'alif kitab ini yaitu Syekh Al-Maraghi, dan juga kepada guru-gurunya, orang tuanya, keluarganya, kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Ayat 15 dari surah At-Takwir. Sebelumnya kita baca dulu al-ma'na al-jumali atau makna global dari kelompok ayat 15 dan seterusnya yang tadi kita bacakan. Al-ma'na al-jumali, makna secara global. Ba'da an dzakara min ahwali yaumil qiyamah wa ahwaliha ma dzukir. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kondisi-kondisi hari kiamat dan huru-hara hari kiamat, ya. Wa bayyana anna an-nas hina idzin yaqifuna ala haqa'iqi a'malihim fin nash'atil ula. Kemudian juga Allah menjelaskan bahwa manusia pada hari itu akan dikumpulkan, akan diberdirikan, ya, dihadapkan dengan amal-amal perbuatan mereka, yaitu pada penciptaan atau penciptaan yang pertama. Wa yastabinu lahum ma huwa maqbulun minha wa ma huwa mardudun alaihim. Kemudian menjadi nyata, ya, dari amal-amal mereka yang mereka perbuat di dunia, ya, amal yang diterima dan amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita nggak tahu amal yang diterima itu yang mana, yang ditolak itu yang mana. Bahkan amal yang benar dan amal yang salah terkadang kita nggak tahu. Maka kita selalu meminta kepada Allah agar selalu ditunjukkan yang benar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kami yang benar adalah benar. Warzuqna tiba'ah, dan berilah rizki bagi kami untuk mengikutinya. Ya, atau takdirkanlah kami menjadi pengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan
perlihatkanlah kepada kami yang batil adalah batil, warzuqnat tiba'ah, dan jadikanlah kami orang yang menjauhi dari kebatilan tersebut. Ya, sehingga kita selalu hidup di bawah bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita dianjurkan agar selalu meminta qabul atau meminta diterimanya ibadah-ibadah kita. Ya, karena tidak semua ibadah-ibadah yang kita lakukan pasti diterima, tidak semuanya. Kita minta agar Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita, ya. Karena di dunia ini kita belum tahu rapot kita itu merah atau baik, ya. Gitu. Jadi kita harus selalu meminta, tidak pernah merasa sudah baik gitu. Setelah Allah memperlihatkan nanti di hari kiamat, Allah menampakkan rapot kita, catatan amal kita, ardafa dzalika bayanun annama yuhaddisuhum bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal Qur'an alladzi unzila alaihi, ya, wa huwa ayatun bayyinatun minal huda. Ya, kemudian Allah membicarakan, ya, penjelasan, melanjutkan dengan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, adalah Al-Qur'an. Yang Nabi sampaikan itu Al-Qur'an, bukan perkataan Nabi sendiri, tapi itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah ayat-ayat yang jelas, ya, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Karena ada orang-orang Arab yang beralasan, ya, kami nggak bisa mengikuti Al-Quran karena nggak jelas ayat-ayatnya. Nah, ini dibantah oleh Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas, petunjuk-petunjuknya sangat jelas, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya. Ini juga teguran bagi kita sebagai kaum muslimin untuk memahami Al-Quran. Wa annama ramaitumuhu bihi minal ma'ayib kaqalikum innahu sahirun au majnunun au kadzab au syairun ma huwa illa mahdhuf tira'in. Ya, dan sesungguhnya apa yang kalian tuduhkan kepada Nabi berupa cacat, ya, cacat-cacat yang ada pada Nabi, ya, mereka menuduh Nabi itu cacat. Seperti apa? Nabi itu tukang sihir. Karena Al-Qur'an, ya, itu bisa menjadikan orang itu terpukau, menjadikan orang itu bisa beriman gitu, ya. Makanya orang-orang kafir suka menjuluki Nabi itu tukang sihir gitu. Karena Al-Qur'an itu bahasanya indah luar biasa, memukau gitu. Au majnun, bahkan ada yang menuduh Nabi adalah orang gila, ya, karena mengeluarkan kata-kata yang aneh, ya, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka yang mereka sendiri tidak pernah melihatnya, ya, sehingga menuduh Nabi sebagai orang gila. Atau kadzab, ya, mereka menuduh Nabi itu pembohong, ya, berita-berita yang disampaikan oleh Nabi kata mereka itu enggak benar, itu bohong, hoax itu, ya. Karena kalau mereka menuduh Nabi itu gila, pada nyatanya Nabi enggak gila, ya. Sebelum menjadi Nabi 40 tahun mereka bermuamalah, mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad adalah orang yang sehat, waras, bahkan sangat amanah, sangat baik. Au syair, bahkan mereka menuduh Nabi itu tukang syair. Karena Al-Quran ini sangat indah, ya. Bahasanya sangat indah melebihi syair, ya. Sehingga Nabi dituduh tukang syair, itu tukang bikin-bikin kata-kata yang indah sehingga bisa mempengaruhi orang-orang Arab. Nah, tuduhan-tuduhan itu tidak lain ma huwa illa mahdhuf tira'in. Tidaklah kecuali hanya buatan-buatan atau bikinan-bikinan mereka.
Jadi narasi-narasi yang mereka bangun bagaimana agar orang-orang Arab tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi musuh itu ketika tidak bisa membalas atau tidak bisa membantah argumen kita, ya, maka biasanya mereka akan mengeluarkan kata-kata tuduhan, kata-kata yang tidak berdasar kepada kita, seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab tidak bisa ketika itu tidak bisa membantah argumen-argumen Nabi, argumen Al-Qur'an. Sehingga ya cara terakhir adalah bagaimana menyerang pribadi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu penyihir, tukang sihir, dukun, atau orang gila, atau pembohong, atau syair, tukang pembuat syair. Wa anna li hujjat ini wa anna lujajahum fi adawatihi wa ta'allubahum alaihi ma huwa illa inadun wastikbarun. Dan sesungguhnya bantahan-bantahan mereka, ya, mereka menolak Al-Qur'an, mereka tidak percaya pada Al-Qur'an, itu bukan karena kecacatan yang ada pada Al-Qur'an atau pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Qur'an sudah sangat sempurna. Nabi pun menyampaikan dengan sempurna. Jadi mereka menolak Al-Qur'an, menolak Islam tidak lain karena membangkang. Inad, illa inadun wastikbarun, dan karena kesombongan, ego mereka, ya. Mereka tidak mau tunduk kepada Nabi, tidak mau mereka masuk Islam, karena otomatis kalau mereka tunduk kepada Nabi, mereka harus meninggalkan kerajaannya, jabatannya, ya, berpengaruh terhadap bisnis mereka dan seterusnya. Wa annakum fi qararati nufusikum alimuna haqiqata amrihi, ya. Dan sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Arab, ya, pada hati kalian yang paling dalam, kalian tahu sebenarnya hakikat dari urusan risalah ini. Kalian sebenarnya tahu bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad itu benar. Ya, dia tidak pembohong, dia bukan orang gila, bukan penyihir, bukan dukun, ya. Tapi karena faktor egoisme, kesombongan, pembangkangan, sehingga kalian tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah makna secara global dari ayat 15 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan ayat 15. Waalaikumsalam. Nanti kalau mati silakan masuk lagi ya. Tolong dimatikan. Fala uqsimu, ya. Maka tidaklah aku bersumpah. Fala uqsimu bil khunnas, ya. Maka tidaklah aku bersumpah dengan bintang-bintang yang mulai menampakkan diri. Artinya apa? Fala uqsimu itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Ini gaya bahasa Al-Qur'an, artinya untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah benar, ya, dan malaikat Jibril juga benar, maka saya nggak perlu itu bersumpah, ya. Allah tidak perlu bersumpah untuk menekankan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar. Karena sudah sangat jelas sekali. Al-Quran itu sangat jelas petunjuknya, ayat-ayatnya, ya. Jadi tidak perlu saya bersumpah. Ya, biasanya kan orang ketika bersumpah, ya, ketika apa yang disampaikan meragukan, apa yang disampaikan tidak jelas. Nah,
Al-Quran itu sudah sangat jelas, sudah sangat meyakinkan, tidak ada keraguan, la roiba fi. Ya, ayat-ayatnya juga sangat jelas, ayatun bayyinat, sehingga tidak perlu Allah bersumpah, fala uqsimu. Tidak perlu aku bersumpah. Allah tidak perlu bersumpah bil khunnas, dengan bintang-bintang yang menampakkan diri. Ya, ini di antara makhluk Allah yang luar biasa yang perlu kita mengambil pelajaran adalah bintang-bintang. Ya, setiap malam terutama di lautan atau di gunung, di gurun pasir, itu bintang terlihat dengan sangat indah, sangat jelas, sebagai hiasan langit dan juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ya di laut atau di gurun pasir. Taqaddama an qulna inna hadhihi ibaratun lil Arab fil qasami turidu biha ta'kidal khabar ka'annahu fi subutihi wa dhuhurihi la yahtaju ila qasamin. Ya. Kalimat fala uqsimu ini sudah berlalu, sudah pernah dibahas ya oleh mufasir, oleh penulis kitab ini. Ini adalah ibaratun lil Arab, sebuah gaya bahasa orang Arab dalam bersumpah, ya, dalam bersumpah. Nah, kenapa ada la di sini? La uksimu, tidak perlu aku bersumpah. Maksudnya apa? Karena sangat jelasnya. Tapi kata-kata tidak perlu di sini ada penekanan, takkidul khobar, penekanan terhadap berita, terhadap informasi. Ka'annahu fi subutihi wa dhuhurihi la yahtaju ila qasamin. Seolah-olah ya berita itu tidak perlu dikasih sumpah karena sudah sangat jelas, sudah sangat mantap, ya, tidak butuh kepada sumpah. Ya, nanti masuk lagi ya kalau sudah habis. Wa ka'annahu yaqul, dan seolah-olah dia berkata, Allah berkata, berfirman, ana la uqsimu bikada wa kada. Ya, saya nggak perlu bersumpah dengan ini, dengan itu, ala isbati ma adzkuruhu, untuk meyakinkan, menguatkan apa yang saya ucapkan, yang akan saya sebutkan. Wala ala wujudihi, dan atas keberadaannya. Fahuwa wadihun jaliyun, karena sudah sangat jelas. Laisa fi hajatin ilal halaf, tidak butuh kepada sumpah, ya. Jadi, sehingga beliau mengatakan, Allah mengatakan